bagaimana? Sudah muncul? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Saya deg-degan, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kembali lagi ya bersama ya. Kita belajar tentang materi berikutnya. Nah, sebelum kita mulai ke materi hari ini, kita berdoa dulu. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum belajar kita dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Ya, baik, sebelum Ibu mulai nih ke pembelajarannya, Ibu mau tanya dulu, Ibu mau cek kehadirannya. Apakah hari ini hadir semuanya? Hadir, Bu. Alhamdulillah ya. Kalaupun misalkan ada yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya, baik. Ibu mau tanya nih, hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, Ibu mau mencoba untuk mereview materi hari ini. Sebelumnya Ibu mau mereview dulu materi yang kemarin. Ada yang masih ingat? Nutrisi Ya, Bu. Bu. Oke, coba yang mau menjawab, silakan raise hand, kemudian sebutkan namanya. Ya, siapa yang mau menjawab? Kita kemarin belajar apa ya? Saya, Bu, Julius. Oke, Minggu silakan. lalu kita belajar nutrisi pada makanan, Bu. Iya, kita kemarin sudah belajar tentang nutrisi pada makanan. Nah, Ibu mau tanya, ada beberapa jenis sih nutrisi pada makanan? Ada karbohidrat, Bu, protein, lemak, vitamin, sama mineral. Iya, benar sekali Yuliana. Jadi ada beberapa jenis, ada karbohidrat, ada mineral, ada lemak, ada protein, dan vitamin ya. Jadi ada 5. Nah, sebelumnya kita mulai pembelajaran ke materi ya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Coba perhatikan gambar berikut. Apakah kalian sering mengkonsumsi makanan yang ada pada gambar? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya. Sering, Bu. Saya, Umi Bu, terus Bu. suka makan-makan itu. Coba di sini siapa yang suka jajanan yang ada di gambar? Biasanya beli apa sih? Sosis, Bu. Sama itu minumannya, jusnya tuh, Bu. Iya, ada yang beli sosis, Alpukat, ada yang beli jus, favorit kemudian saya dan Mas Taufan. iya banyak sekali ya ternyata jajanan yang sering kalian beli itu ada di beberapa gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, ya, kemudian kenapa Ibu menampilkan gambar? Jadi hari ini kita akan mempelajari beberapa hal ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat pada makanan sehari-hari. Kemudian yang kedua dapat menganalisis masalah penyebab diabetes mellitus pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Kemudian yang ketiga dapat menentukan solusi cara uji kandungan atau uji karbohidrat pada makanan, dan yang keempat dapat melakukan percobaan uji karbohidrat pada bahan makanan dan buah yang sering dikonsumsi sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, Ibu
akan menjelaskan beberapa teknik penilaian yang akan Ibu lakukan hari ini. Ada 3, yang pertama ada sikap, kemudian kognitif, dan keterampilan. Untuk sikapnya Ibu mengambil observasi, jadi Ibu akan menilai kerjasama dan percaya diri kalian. Untuk kognitifnya ada tes tertulis, jadi nanti setelah kita melakukan praktikum, Ibu akan memberikan soal evaluasi pilihan ganda. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu keterampilan, uji kinerja, proses praktikum, dan presentasi. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Belum, Bu. Ibu lanjutkan ya. Coba perhatikan video berikut ini. Ya, Ibu akan menampilkan video. Jadi, silakan disimak. Main dalam film Danur bersama Prilly Latuconsina meninggal dunia di usia 12 tahun beberapa hari yang lalu. Meninggalnya ditengarai karena penyakit diabetes mellitus yang diturunkan secara genetik pada sang ayah, meski almarhum sudah menjaga pola makan sejak dini. Penyakit diabetes memang tidak hanya terjadi pada orang dewasa. Dokter dari Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta Abdullah Reza mengatakan diabetes mellitus terbagi menjadi 2, yaitu diabetes 1 dan 2. DM tipe 1 biasanya terjadi karena sel pankreas tubuh tidak bisa memproduksi insulin secara alami. Hal ini disebabkan karena faktor genetika atau proses infeksi dan penyakit autoimun. Sementara untuk DM tipe 2 dicetuskan karena obesitas, terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat dan gula, serta gaya hidup sedentary seperti kurangnya aktivitas fisik. Untuk mendeteksi penyakit diabetes mellitus, khususnya pada anak-anak, kita harus mengenali gejala khasnya yang disingkat dengan 3P. P yang pertama adalah poliuria, di mana anak akan sering merasa buang air kecil sejak siang hingga malam hari. P yang kedua adalah polidipsi, atau anak akan merasa sering haus dan minum berlebihan. Kemudian P yang ketiga adalah polifagi, di mana nafsu makan anak meningkat tetapi tenaga tetap dirasa berkurang. Dan sama seperti diabetes dewasa. Oke, baik. Nah, setelah tadi Ibu menampilkan video, ya, coba Ibu mau tanya, video apa tadi yang Ibu tampilkan? Nah, yang terkena diabetes, Bu. Iya, jadi ada seorang anak ya, ternyata anak itu adalah salah satu pemain film ya atau aktor dan dia menderita penyakit diabetes. Oke, benar sekali. Ya, kemudian coba Ibu mau bertanya, salah satu penyebabnya tadi itu apa ya? Ada makanan yang sering dikonsumsi, Bu. Iya, berarti salah satu penyebabnya itu adalah makanan yang sering dia konsumsi. Nah, setelah kita lihat video tadi dan kita sudah melakukan diskusi terkait videonya, coba sekarang Ibu berikan kesempatan untuk kalian menuliskan beberapa pertanyaan yang muncul pada cuplikan video tersebut. Kemudian coba tuliskan solusi dan untuk mengatasinya. Ibu kasih waktu ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, coba sekarang siapa yang mau mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskannya? Coba silakan acungkan tangannya, kemudian sebutkan namanya. Saya, Bu. Wawan. Ya. Saya punya pertanyaan, Bu. Ya, jadi muncul pertanyaan, bagaimana ya caranya kita menentukan makanan itu yang bisa menyebabkan diabetes? Oke, kita tampung ya pertanyaan dari Wawan. Bagaimana cara kita menentukan makanan yang bisa menyebabkan diabetes? Baik, satu pertanyaan. Ada pertanyaan yang lainnya? Oke, silakan. Siapa? Saya, Bu, Julius. Oke, Julius silakan. Kalau dari saya, itu bagaimana cara kita menguji kandungan karbohidrat pada makanan, Bu?
Iya, ada 2 pertanyaan. Tadi yang pertama dari Wawan, kemudian yang kedua itu dari Julius. Julius tadi mengungkapkan pertanyaannya tentang bagaimana cara kita menguji kandungan karbohidrat pada bahan makanan. Nah, dari 2 pertanyaan tadi, yang bisa kita lakukan untuk hari ini apa ya? Sepertinya yang karbohidrat itu, Bu. Iya, kita akan menguji ya. Baik, kita buat rumusan masalahnya bersama. Ya, berarti rumusan masalahnya bagaimana cara menguji makanan atau uji karbohidrat pada bahan makanan. Nah, kemudian untuk solusinya apa ya? Dengan melakukan uji Ayo, kandungan Bu. makanan, Bu. Iya, dengan melakukan uji karbohidrat. Kira-kira dengan menggunakan apa bahannya? Menggunakan Lugol dan betadin, Bu. Iya, bisa menggunakan Lugol atau betadin. Benar sekali, Yuli. Ya, berarti hari ini kita akan melakukan praktikum. Ya, di sini Ibu sudah membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Tika, kemudian ada Yuliana, ada Julius. Kelompok kedua itu ada Widya, ada Isti, dan Yuli. Kelompok ketiga itu ada Wawan, Yustiana, dan Wahyuni. Silahkan untuk ketua kelompoknya, Ibu sudah sediakan LKPD, sudah Ibu share di grup kelas kalian. Silahkan kalian download dan kalian baca terlebih dahulu. Di situ sudah Ibu sediakan beberapa urutan ya atau langkah-langkah kalian akan melakukan praktikum. Di sini Ibu sudah menjelaskan tentang langkah-langkahnya, alat dan bahannya ya, kemudian beberapa macam hasil diskusinya dan sampai kesimpulannya. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Baik, Bu. Hai, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai dibaca, kita melakukan praktikum. Jadi, ketika kalian melakukan praktikum, walaupun tidak ada alat dan bahan yang kita gunakan dari kaca atau menggunakan alat-alat atau bahan yang berbahaya, tapi tetap dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Ya, karena kita menggunakan betadin, jadi hati-hati nanti terkena baju. Ya, jadi harus berhati-hati. Baik, setelah Ibu akan sambil menilai ya kinerja kalian ketika melakukan praktikum. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum kalian pahami terkait LKPD-nya, boleh kalian tanyakan ke Ibu. Baik, Ibu akan berikan waktu kepada kalian. Silakan kelompoknya masing-masing mengambilkan bahan yang sudah Ibu sediakan untuk ketua kelompoknya dan dilakukan praktikum atau percobaannya. Ya, silakan Ibu kasih waktu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selesai? Sudah, Bu. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah. Sudah, Bu. Kelompok 3 bagaimana, sudah? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, kan kalian sudah melakukan praktikum tadi ya. Kita sekarang akan mempresentasikan hasil dari praktikum kalian. Baik, Ibu akan meminta kelompoknya Widya ya, silahkan untuk membacakan hasil praktikumnya. Namun untuk kelompok yang lain mohon menyampaikan ketika temannya menyampaikan presentasi ya, dan dicocokkan hasil kerja teman kalian dan kelompok kalian ya. Baik, silakan Widya kelompoknya untuk mempresentasikan hasil percobaan. Iya, Bu. Terima kasih. Umi mau baca apa aku yang baca, Umi? Kamu aja, Wid. Oh ya. Oke, Oh silakan. gitu. Oke,
saya ya. Berdasarkan uji coba yang saya lakukan, berikut adalah hasil percobaannya. Ketika tepung terigu ditetesi dengan betadin, maka sebelum ditetesi tepung terigu tersebut berwarna putih, namun setelah ditetesi berwarna biru kehitaman. Terus kalau biskuit itu yang awalnya berwarna coklat, setelah ditetesi tetap berwarna coklat. Sedangkan nasi yang awalnya berwarna putih, setelah ditetesi berwarna biru kehitaman. Kalau telur ini sebelum ditetesi kan berwarna putih, Bu, putih telurnya. Nah, setelah ditetesi ini berwarna kuning kecoklatan. Tuh. Isti mau melanjutkan nggak? Ini masih banyak soalnya. Gantian, bantu teman kelompoknya. Gantian Isti. Iya saya. Lanjut ya, yang kentang ya. Nah, yang bahan makanan kentang itu sebelum ditetesi itu warnanya krem kuning. Terus setelah ditetesi warnanya menjadi ungu kehitaman. Selanjutnya pisang itu sebelum berwarna biru kehitaman. Oh ya. Ungu kehitaman ya. Terus yang pisang warna terus tahu, ketika tahu sebelum ditetesi itu berwarna putih, setelah ditetesi berwarna kuning kehitam coklatan. Silakan dilanjut. Ya, yang margarin sebelum ditetesi itu warnanya kuning, setelah ditetesi betadin warnanya jadi kuning kecoklatan. Kemudian gula pasir sebelum ditetesi terakhir ini akhirnya terakhir ini yang berwarna krem jadi coklat. kuning kecoklatan. Terima kasih untuk Widya dan Isti ya. Kita berikan oplos karena sudah memberikan hasil percobaannya. Oke, coba sampai di sini apakah ada perbedaan atau hasil yang berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 3? Sama, Bu. Tidak ada, Bu. Langkah-langkahnya dikerjakan. Dipanggil dosen. Nah, selanjutnya coba Ibu mau minta kelompoknya Tika untuk membacakan hasil pertanyaan yang ada di LKPD serta jawabannya. Silakan. Baik, Bu. Nomor 1. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah berdasarkan percobaan kelompok kami jawabnya itu adalah yang pertama tepung terigu, nasi, kentang, dan pisang. Nomor 2, bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat adalah biskuit, telur putih, tahu, margarin, gula pasir, dan juga apel. Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, bahan makanan yang mengandung karbohidrat dari ditetesi lubung betadin, apakah ada perbedaan? Ada perbedaan, Bu, yaitu terdapat perubahan warna menjadi biru atau ungu. Iya, benar sekali ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan kenapa ketika bahan makanan yang mengandung karbohidrat ada perubahan warna. Oke, terima kasih untuk Tika. Kita berikan oplos. Baik, berikutnya untuk kesimpulannya Ibu mau minta bantuannya untuk kelompok Wawan. Silahkan dibacakan. Baik, Bu, berdasarkan kesimpulan hasil percobaan yang telah dilakukan yaitu uji karbohidrat pada beberapa jenis bahan makanan dan buah yang sering dikonsumsi sehari-hari mengandung karbohidrat. Pada bahan makanan yaitu tepung terigu, nasi, dan lontong serta pada buah yaitu pisang. Dibuktikan dengan menetesi bahan-bahan tersebut dengan betadin. Jika mengandung karbohidrat, maka akan berubah warna menjadi biru ungu kehitaman. Oke, terima kasih untuk Wawan. Kita berikan oplos kembali.
silakan. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan praktikum atau percobaan dan ternyata hasilnya ya setelah kita diskusi, setelah ada beberapa perwakilan kelompok tadi menyampaikan ya hasil dari diskusi mereka atau kerja mereka ternyata sama untuk jawabannya. Berarti di sini dapat kita ketahui berarti kalian sudah melakukan praktikum tersebut dengan step atau langkah-langkah yang sudah sesuai berdasarkan LKPD. Ya, terima kasih Ibu berikan 2 jempol kepada kalian semuanya. Nah, setelah kita selesai, oke. Siapa yang mau mencoba merangkum atau memberikan kesimpulan dari hasil praktikum hari ini atau kegiatan kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Wahyuni. Jadi kita dapat menguji makanan yang mengandung karbohidrat dengan menggunakan betarin atau lugol. Iya, benar sekali. Jadi, karena kita sudah melakukan praktikum, ya, kita sudah mengetahui ternyata ada beberapa jenis bahan makanan dan buah, ya, yang mengandung karbohidrat. Ya, jadi kenapa kita membutuhkan karbohidrat? Kita sebagai makhluk hidup membutuhkan makan. Ya, jadi makanan itu bersumber dari beberapa jenis makanan atau bahan makanan. Nah, makhluk hidup itu seluruhnya membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Jadi makanan yang kita butuhkan itu merupakan sumber energi ketika melakukan aktivitas sehari-hari, ketika kita belajar, ketika kita olahraga, atau ketika kita jalan-jalan, itu semuanya membutuhkan energi. Oleh karena itu, makanan yang kita makan haruslah makanan yang mengandung zat gizi yang cukup atau sesuai dengan kebutuhan energi kita. Nah, makanan yang kita konsumsi itu sangat beragam. Namun, pada dasarnya makanan yang kita konsumsi mengandung satu atau lebih zat-zat makanan yang berbeda, ya. Nah, zat-zat yang terkandung dalam makanan tersebut itu dapat berupa karbohidrat, kemudian ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada mineral, gitu ya. Tetapi jika salah satu zat-zat pada kandungan makanan tersebut kita konsumsi secara berlebihan, maka itu dampaknya akan ke tubuh kita sendiri. Ya, tadi ada kaitannya dengan video yang Ibu tampilkan. Ya, di situ disebutkan bahwa anak tersebut salah satunya mengkonsumsi karbohidrat atau zat makanan tertentu secara berlebihan, ya, dan itu tidak baik, bisa mengakibatkan diabetes. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika kita makan atau minum atau apapun, ya, yang akan kita konsumsi, lebih baik kita lebih bijak untuk mengkonsumsinya, gitu. Baik, terima kasih. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan soal evaluasi. Untuk linknya sudah Ibu share di grup kelas kalian. Jadi soal evaluasinya itu berupa soal Google Form, ya. Jadi kalian silakan klik linknya kemudian kerjakan. Ibu kasih waktu. Baik, Bu. Bu, sudah, Bu. Oke, terima kasih. Saya juga sudah, Bu. Baik, terima Bu kasih. Ella, Bu Ella. Ya. Bu Ella, Umi capek, Bu Ella. Ya, baik. Bentar lagi kita udah mau selesai kok, ya. Iya, kurang 5 menit ya, Bu Ella ya. Selesai ya. Siap. Oke, jadi kalian sudah melakukan evaluasi dan keluar kan nilainya tadi langsung kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah nilainya semuanya di atas KKM. Berarti pembelajaran hari ini sukses. Ya, kita beri aplaus kepada diri kita sendiri. Nah, Ibu mau memberikan pertanyaan nih terkait pembelajaran hari ini. Bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Senang, Bu. Menyenangkan. Sangat menyenangkan, Bu. Asik, Bu. Alhamdulillah, ya Ibu berikan plus ya. Coba Ibu mau tanya lagi, kira-kira di pertemuan berikutnya kita bagaimana belajarnya? Praktikum lagi dulu. Lagi?
Diskusi Bu, enak diskusi kelompok, ada yang presentasi, jadi enak Bu. Baik, terima kasih. Nanti akan Ibu pertimbangkan ya, apakah materi berikutnya kita bisa melakukan praktik lagi atau diskusi lagi, atau misalkan Ibu akan tambahkan beberapa games ya, nanti Ibu pertimbangkan lagi ya. Baik. Nah, untuk materi di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mengidentifikasi kandungan vitamin C. Jadi, Ibu setelah ini akan memberikan handout ya, rangkuman materi untuk kelas kalian. Nanti silakan kalian download dan kalian baca di rumah. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah ya. Ibu punya quotes untuk hari ini. Jangan takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk menjadi jalan benar pada langkah yang kedua. Jadi tetap semangat, tetap optimis untuk selalu belajar. Nah, semoga ketika kita belajar, kita menerima ilmu kita berkah dan bisa berguna untuk ke depan. Amin. Baik, Ibu tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikapnya yang rapi. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampaikan terima kasih pada Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru. Sama-sama. Nanti next time kita ketemu lagi. Ya, jangan lupa handphone yang Ibu bagikan dibaca ya. Oke, terima kasih. Siap, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tepuk tangan.